Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Landi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah testing dan implementasi sistem. Berikut soal yang diberikan: mengimplementasikan sistem manajemen investasi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional sebagai bagian dari proses pengujian dan implementasi. Pertimbangkan berbagai aspek kualitas sistem dan strategi maintenance. Jadi di sini kita semata-mata kita deploy aplikasi sistem manajemen inventaris. Di sini kita melakukan beberapa testing untuk menguji aplikasi tersebut. Nah, lalu di bagian kanan ini eh, contoh rancangan logical. Misal ada virtual machine, ada DNS, bersihkan DNS, bersihkan yang tengah ini misal software Odoo, lalu yang kanan ini ialah database. Soal yang pertama, bagaimana Anda akan menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian? Nah, yang pertama, untuk selama pengujian, kita melakukan pengujian fungsionalitas. Semisal kita mengakses eh, aplikasi tersebut, terus eh, apakah tidak ada error dan apakah bisa diakses di seluruh device-device perangkat elektronik, misal handphone, laptop. Lalu pengujian beban. Nah, pengujian beban di sini eh, misal kita melakukan testing beban, misal dengan mengakses secara bersamaan atau menggunakan tools untuk uji beban. Lalu pengujian ketahanan, misal kita kan di sini menginstal software atau aplikasi tersebut di eh, virtual machine yang dimana dia ada fisiknya. Nah, lalu di pengujian ketahanan ini eh, untuk aplikasi kan diinstal di VM. Apakah dia running dengan misal penggunaan untuk tahap staging dulu, dia dalam seminggu kita akses terus dan melakukan input output data, apakah masih berjalan oke. Di situ eh, dalam pengujian ketahanannya. Nah, lalu pengujian keamanan ini eh, lebih ke arah security-nya. Misal eh, dia virtual machine itu diinstal software Odoo, dan di mana dia mempunyai port misal HTTP atau HTTPS atau DNS. Nah, lalu eh, di luar itu mungkin akan sangat riskan kalau di open juga. Semisal dia aplikasi tersebut dipublish ke arah internet. Nah, itu sangat riskan untuk eh, scanning dari attacker bila mana ada port yang open
yang dapat dilakukan initiate sama attacker. Terus dalam ruang lingkup aplikasi itu sendiri, misal apakah datanya secure, nggak keluar kemana-mana. Lalu poin kelima, pengujian kinerja. Pengujian kinerja ini eh, satu eh, sama dengan ketahanan juga, namun kinerja ini eh, mungkin lebih lama waktunya. Terus berapa speed yang pada saat kita mau akses itu, apakah lambat, apakah pada saat proses input kita eh, lambat, atau kita melakukan getting data di aplikasi tersebut juga lambat. Nah, di sini pengujian ini nanti kelihatan di mana letak eh, yang menjadi suspek lambat tersebut. Lanjut, gambarkan dua skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Yang ke satu itu skenario uji coba penerimaan pengguna atau UAT. Biasanya UAT ada project, lalu dengan goals-nya itu kita lakukan pengujian apakah eh, dengan rinci, lalu per poin itu kita tes apakah eh, yang kita input misal ada outputnya, terus kita bisa akses, kita bisa lakukan fitur-fitur apa itu ada di UIT. Tuh. Di dalam dokumen UIT yang harus diisi dalam pas pengujian. Nah, tingkat keberhasilannya itu sangat berpengaruh di UIT ini. Lalu skenario uji coba beban. Ya, seperti yang tadi, eh, pengujian beban ini misal kita pakai tools di mana eh, eh, bisa menganalisa kemampuan si server atau aplikasi tersebut. Misal kita pakai tools dengan eh, bisa mensimulasikan 100 user mengakses sekaligus ke arah aplikasi tersebut. Di situ tak hanya melakukan uji coba, tapi kita juga harus monitoring dengan monitoring eksternal, atau kita langsung pengecekannya ke server tersebut, apakah RAM-nya cukup, RAM-nya high atau CPU-nya high, atau nya cukup. Di situ akan kelihatan misal atau CPU-nya naik, misal performa jadi lambat. Nah, lalu RAM naik, kita tidak bisa alokasiin aplikasi fitur-fitur yang lain lagi. Lalu speed itu bisa jadi kalau pada saat kita akses itu tidak bisa apa intermittent. Itu untuk load testing. Identifikasikan dua jenis uji yang dapat dilakukan memastikan keberlanjutan kinerja sistem. Yang pertama, pengujian regresi. Nah, seperti yang tadi untuk kinerja, pengujian kinerja si aplikasi, terus performance performance si aplikasi, lalu eh, maintenance database,
itu dilakukan di pengujian regresi. Lalu pengujian keamanan. Pengujian keamanan ini eh, seperti mungkin database di sini juga terbilang kritikal ya. Di sini kita bisa menginstal lebih dari beberapa data store DB supaya eh, bisa replikasi atau bisa juga buat load testing. Nah, di keamanan ini bisa juga konteksnya ke security, seperti yang tadi udah dijelaskan, eh, port penggunaan port service-nya, database eh, role-nya, apakah misal dengan role user sama role eh, write yang bisa eh, menginput atau view only itu bisa harus bisa di eh, deploy untuk keamanan sistem aplikasi itu sendiri. Lalu apa perbedaan maintenance preventif dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris? Misal ketika infrastruktur yang kita deploy udah berjalan operasional, di sini kita melakukan preventive maintenance yang terjadwal ya. Misal tiap bulan atau quarter kita cek seperti fisiknya, terus health si servisnya, RAM, memori, terus hard disknya, health hard disk. Di situ kita lakukan untuk mencegah kerusakan. Nah, lalu ada corrective maintenance. Ini dilakukan setelah kerusakan terjadi. Tujuannya untuk memperbaiki kerusakan dan mengembalikan aset ke kondisi semula. Nah, misal di sebuah server itu hard disknya rusak. Nah, itu kita eh, ganti atau RMA ke vendor masing-masing supaya service running kembali. Lalu terkait tindakan perbaikan, misalkan ada penurunan performance sistem setelah beberapa bulan penggunaan, jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Nah, di sini eh, penurunan performance itu eh, saya akan jelaskan langkah-langkahnya yang diambil menurut saya. Nah, misal langkah-langkah yang diambil itu kita eh, yang tadi hasil dari preventive maintenance. Dari hasil dari preventive maintenance ini eh, kita bisa tahu apa historical perubahan yang terjadi di setiap bulannya. eh, Efek preventive maintenance. Jadi kita punya historical atau kita membuat tools lain di mana network buat monitoring sistemnya supaya kita bisa mengambil historical sebelum-sebelumnya. Nah, misal kita memonitoring health si perangkat, si server, atau memonitoring si aplikasinya, atau memonitoring database-nya. Apakah misal
setelah beberapa penggunaan kita awalnya deploy 1 tera, tetapi eh, karena tidak adanya network eh, monitoring sistem, jadi tidak terpantau database-nya gitu. Di sini perlunya tools untuk memonitoring aplikasi-aplikasi yang kita deploy. Nah, jadi yang pertama kita lakukan yang hasil dari preventive maintenance. Lalu yang kedua kita lihat eh, monitoring system yang kita deploy, sistem tambahan untuk monitoring aplikasi-aplikasi supaya kita bisa mengidentifikasi masalah nih. Jadi misal ketika beberapa bulan terjadi, tapi di monitoring sistem kita ada kenaikan atau hampir penuh. Nah, itu mungkin efek dari penggunaan database yang hampir penuh gitu, atau udah penuh, atau dari speed atau ada kerusakan kabel dari network monitoring system itu, kita bisa cek historicalnya. Lalu bagaimana Anda akan memastikan sistem manajemen IPRS berjalan dengan baik, termasuk rencana darurat jika terjadi kegagalan. Nah, di sini saya memastikan bah contoh dari sisi aplikasi dulu. Dari sisi aplikasi, eh, mungkin kita backup source code-nya, atau udah memakai CI/CD di mana kita bisa push atau rollback ketika ada gangguan setelah change gitu. Lalu kita pastikan database database dia pointing point nya nggak ke database-nya lebih dari beberapa data source, atau minimal misal dari satu server tersebut menggunakan teknik RAID dengan beberapa hard disk tersebut, biar replikasi ke hard disk yang lain. Jadi tadi kita harus melakukan backup. Yang pertama, backup source code, backup database, eh, replikasi database. Lalu misal kalau publish ke domain itu expirednya domain atau SSL. Yang ketiga, bagaimana Anda akan mengumpulkan umpan balik dan pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem. Nah, di sini semisal eh, ada penurunan dari segi eh, pada saat kita akses ini mod gitu. Nah, di situ kita bisa trace apakah yang lemot itu kita ke front end-nya, ke aplikasi, atau eh, yang lemot itu bisa jadi dari eh, front end ke database. Nah, di situ kita trace di mana latensi yang paling besar. Nah, di situ ada beberapa kemungkinan, bisa bisa PC faulty, atau misal hard disknya error, atau dari sisi networkingnya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.